Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, itu semua bisa meningkatkan kualitas kepribadian kita dengan kualitas yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Firman Allah, akan aku perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku di seluruh penjuru muka bumi ini. Bahkan wa fi anfusihim, firman Allah, dalam diri mereka pun terdapat ayat-ayat Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita perhatikan satu saja ayat Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk kecil yang Allah ciptakan dengan berbagai macam keterbatasannya. Apa itu? Yaitu seekor ulat. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, dalam diri ulat ini terdapat 4 hal negatif yang melekat pada dirinya. Yang pertama, ulat ini kalau kita lihat dari bentuk rupanya saja sudah menakutkan. Bahkan ada orang yang sampai fobia, sangat histeris ketika melihat seekor ulat di depannya. Yang kedua, sifat negatif dari ulat ini, kalau jalannya itu adalah lambat. Bahkan kalau kita lombakan dengan binatang yang paling kecil sekalipun, yaitu semut, bisa jadi semut lebih cepat daripada ulat ini. Yang ketiga, sifat negatif yang melekat pada ulat adalah ketika dia hinggap dimanapun dia hinggap, maka ulat ini akan menebar teror, menebar ketakutan terhadap siapapun yang dihinggapinya. Kalau kita ada ulat hinggap misalkan di tubuh kita, maka kita akan merasakan gatal-gatal yang tidak karuan. Ataupun ketika ulat ini hinggap di sebuah daun tanaman, maka akan merusak tanaman tersebut. Itu makanya para petani sering menggunakan pestisida untuk membasmi ulat sebagai hama pada tanamannya. Yang keempat, sifat negatif yang melekat pada ulat adalah kalaupun dia binatang yang menakutkan, tapi tidak bisa menjadi maskot atau sebuah kebanggaan. Orang banyak sekali bangga dengan binatang-binatang yang menakutkan yang lain, seperti kalajengking misalkan. Orang tidak sungkan membuat tato dengan gambar kalajengking di tubuhnya, walaupun menakutkan tapi jadi bahan kebanggaan. Atau binatang-binatang yang lain seperti ular kobra, singa, harimau dan lain sebagainya. Jadi walaupun menakutkan, ulat ini tidak bisa jadi kebanggaan bagi manusia. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau mengilhamkan agar ulat ini berdiam diri dalam proses metamorfosis. Dalam sains kita mengetahui proses metamorfosis ini menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 15 hari. Jadi tidak lebih dari 2 minggu. Apa yang terjadi setelah proses metamorfosis ini? Ketika ulat diam dengan metamorfosisnya, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan siapapun, setelah 2 minggu ini berlalu, maka akan terjadi perubahan yang sangat besar
yaitu ketika ulat ini berubah menjadi kupu-kupu, sekaligus merubah 4 hal negatif tersebut, menjadi 4 hal yang positif. Kalau dulu ulat ini mempunyai bentuk rupa yang menakutkan, setelah menjadi kupu-kupu bentuk rupanya berubah 180 derajat menjadi menyenangkan, sangat indah, sangat disukai, bahkan jangankan orang tua, anak kecil pun suka dengan warna kupu-kupu. Selanjutnya, kalau dulunya lambat, maka sekarang bisa terbang, melesat sejauh mungkin. Kemudian, kalau dulunya hinggap, membuat teror, membuat kerusakan, maka setelah menjadi kupu-kupu, proses penyerbukan putik sari dan benang sari di bunga, salah satunya selain kumbang adalah peran kupu-kupu, sehingga kita bisa memakan buah dari bunga tersebut yang menjadi buah. Dan yang keempat, kalau dulunya tidak bisa dibanggakan, maka setelah menjadi kupu-kupu kita akan menemukan maskot-maskot yang menggunakan kupu-kupu. Ada merek sebuah benda namanya butterfly, ada lagu berjudul butterfly, gambar kupu-kupu dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, pelajaran dari ayat Allah yang satu ini adalah bagaimana kita menarik pelajaran dari proses metamorfosis yang dulunya banyak hal yang negatif berubah menjadi hal yang positif. Begitulah dengan ibadah saum seharusnya. Di bulan suci Ramadan ini sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah saum, dan tidak kurang dari 30 hari. Padahal seekor ulat saja hanya membutuhkan maksimal 15 hari untuk mendapatkan perubahan yang signifikan. Lalu sudahkah kita mendapatkan perubahan yang signifikan setiap kali kita sudah melaksanakan ibadah saum? Maka momentum ini adalah momentum terbaik. Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita hijrah, untuk kita move on. Kalau dulunya kita misalkan tidak disenangi oleh orang lain karena perangai kita yang buruk, muka kita yang selalu muka masak, selalu bermuka tidak enak dilihat orang lain karena tidak pernah senyum, maka setelah Ramadan ini berubahlah. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita selalu tersenyum dan selalu berseri-seri. Selanjutnya, kalau kita dulunya lambat untuk melakukan kebaikan, maka setelah Ramadan ini kita akan melesat, akan senantiasa semangat dan giat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kalau dulu kita misalkan berada di tengah-tengah masyarakat, orang merasa tidak suka dengan kehadiran kita karena kita selalu menebar teror, selalu menakutkan dan lain sebagainya, maka setelah Ramadan ini kita harus berubah sehingga ketika kita berada dimanapun, orang senang berdampingan dengan kita. Orang senang karena yang keluar dari mulut kita, keluar dari ucapan kita adalah hal-hal yang baik. Dan selanjutnya, kalaupun kita tidak bisa menjadi kebanggaan, menjadi sebuah nama jalan misalkan, kita dikenang oleh orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita. Jadi pelajaran terpenting dari bulan suci Ramadan ini adalah bahwa rubahlah kepribadian kita. Kalau dulunya banyak hal-hal yang negatif sebelum Ramadan, maka setelah Ramadan berubah menjadi hal-hal yang positif. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan hijrah secara total. Kalau hijrah dimana adalah move on dari hal-hal negatif kepada hal yang positif, maka Ramadan adalah sarana yang paling tepat agar kita setelah Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelum bulan suci Ramadan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.